Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sistem informasi kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer. Baik, apa itu sistem informasi berbasis komputer? Kita lihat slide-nya berikutnya. Nah, yang pertama mungkin definisinya dulu ya. Definisi dari sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah satu set perangkat keras, perangkat lunak, database jaringan orangnya atau manusianya ya, dan prosedur yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data menjadi sebuah informasi. Nah, itu sedikit definisi dari sistem informasi. Kemudian apa saja sih komponen yang harus ada di dalam sistem informasi berbasis komputer? Nah, ini ada 6 komponen utama ya yang harus ada di dalam sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada hardware. Jadi hardware itu nantinya mungkin ada komputernya, ada perangkat jaringan, ada printer dan lain-lain mungkin ya. Kemudian ada softwarenya, ini berkait dengan perangkat lunak, ada contohnya mungkin ada sistem operasinya, kemudian aplikasi yang biasa digunakan dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada brainware atau manusia yang menggunakannya atau usernya ya. Ini mungkin nantinya ada beberapa level pengguna komputer, baik itu mungkin nantinya ada programmernya, ada operator dan lain-lain. Kemudian ada ini basis data, yaitu untuk media penyimpanan data-data yang berhubungan dengan sistem informasi ya. Jadi medianya disebut dengan basis data. Nah, kemudian ada lagi komponen jaringan komputer. Nah, ini jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat keras ya. Ini perangkat keras ataupun perangkat lunak yang ada di dalam sistem informasi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu harus ada prosedur ya. Prosedur itu merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang berhubungan satu dengan lain-lainnya ya. Dalam penerapan sistem informasi nantinya akan didukung oleh berbagai macam teknologi informasi, dan nanti kita akan bahas konsep-konsep apa saja yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama ini ada perangkat keras atau hardware komputernya ya. Jadi perangkat keras terdiri dari perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan masukan atau input, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran atau outputnya. Nah, ini ada tren dalam industri komputer adalah memproduksi perangkat keras yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih banyak perangkat bergerak atau mobile ya, seperti telepon pintar atau smartphone, laptop, dan komputer tablet. Nah, ini ada di sini ada gambar komputer atau PC ya. Ini untuk perangkat kerasnya yang biasa kita gunakan, printer, CPU-nya, monitor, printernya untuk pengolahan data-data di sini ya. Kemudian ada ini contoh perangkat kerasnya, yaitu ini namanya server ya. Jadi server ini digunakan untuk media sebagai media penyimpanan utamanya ya. Jadi database atau software semuanya ada di sini. Nah, kemudian di sini juga ada contoh teknologi komputer ya. Ini itu namanya komputer, mini komputer. Ini produk dari Raspberry ya. Jadi ini komputer mungkin ukurannya ini sebesar buku catatan ya, atau lebih kecil lagi ya, atau sebesar dompet ya, sebesar dompet.
Nah, ini adalah sebuah komputer tapi ukurannya kecil. Di dalamnya sudah ada prosesornya, ada ini motherboardnya ya, motherboard. Kemudian bisa kita langsung konekkan ke monitor atau proyektor ya. Nah, ini ada media penyimpanannya, bisa menggunakan USB dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini ada peranti perangkat lunak atau softwarenya. Peranti lunak terdiri dari program komputer yang mengatur pengoperasian perangkat komputasi tertentu, baik itu komputer, desktop, laptop, tablet, ponsel pintar, smartphone, atau perangkat lainnya. Peranti lunak terbagi menjadi dua, yaitu peranti lunak sistem atau sistem software dan peranti lunak aplikasi atau application software. Nah, contoh dari peranti sistem atau sistem operasi itu yaitu contohnya di sini ada Windows ya, sistem operasi Windows. Ini contohnya sistem operasi Windows. Kemudian selain sistem operasi Windows, ada juga sistem operasi yang sifatnya open source atau gratis ya. Itu yang banyak dipakai, namanya sistem operasi Linux. Linux itu banyak versinya, dan mungkin yang sekarang banyak digunakan versi Ubuntu ya. Ada Ubuntu, ada Mint, ada Pandora, dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasinya, aplikasi pendukungnya ya, ini ada Microsoft Office ya, Microsoft Office untuk aplikasi perkantorannya ya. Kemudian untuk desain grafis ada Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain ya. Nah, ini ya contoh dari sistem operasi. Ini contohnya ada dari pabrikan atau perusahaan Microsoft ya, namanya Windows. Ini dari Microsoft. Kemudian ada lagi dari produk dari Apple, namanya Mac OS ya. Kemudian ini dari Linux ya, ini Linux, logo Linux. Kemudian ada lagi sistem operasi yang dipakai untuk smartphone, dan sekarang juga sih sudah dipakai untuk PC atau laptop ya, pakai sistem operasi Android. Kemudian aplikasinya ya, aplikasi pendukungnya. Ini contohnya ada Photoshop, ada ini untuk pemrograman ya, untuk bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk perkantoran ada Microsoft Office. Kalau yang versi gratisnya mungkin bisa pakai LibreOffice atau Open Office ya. Kemudian ini SPSS itu untuk analisis data ya. Kemudian basis data. Nah, basis data ini adalah kumpulan fakta dan informasi yang terorganisir, biasanya terdiri dari 2 atau lebih file data terkait. Kemudian basis data organisasi dapat berisi fakta dan informasi tentang pelanggan, karyawan, inventaris, penjualan, pembelian online, dan banyak lagi. Basis data sangat penting untuk mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini ada contohnya aplikasi untuk mengolah basis data, ada MySQL. Nah, kemudian ada lagi contohnya adalah PostgreSQL. Ini sama saja, jadi aplikasi untuk mengolah data ya. Kemudian ada data warehouse. Apa itu warehouse? Data warehouse adalah database yang menyimpan data historis dalam jumlah besar dalam bentuk yang siap mendukung analisis dan pengambilan keputusan manajemen. Dalam proses yang disebut proses extract, transport, load atau ETL, data mentah diekstraksi dari berbagai sumber, diubah menjadi format yang akan mendukung analisis yang akan dilakukan, dan kemudian dimuat ke dalam data warehouse. Nah, untuk data warehouse ini biasanya digunakan untuk data yang sudah selesai diproses ya. Nah, contohnya mungkin seperti data-data mahasiswa yang sudah lulus
atau data-data alumni ya, itu kan sudah selesai, nggak diproses lagi. Nah, itu biasanya disimpan ke dalam data warehouse. Nah, di dalam data warehouse juga nantinya akan ada yang disebut dengan proses extract, transform, load atau ETL. Nah, ini maksudnya jika ada data-data yang dibutuhkan kembali, bisa diambil kembali ya dengan namanya proses extract, transform, load ya. Itu yang nantinya akan digunakan untuk melakukan keputusan, mengambil keputusan ya. Kemudian ada istilahnya yang mungkin sekarang sudah sangat populer ya, namanya big data. Jadi big data ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah atau sekumpulan data yang sangat besar. Nah ya, saking besarnya bisa sampai petabyte atau lebih besar lagi ya. Dan kompleks, jadi datanya bisa dari berbagai sumber ya, bisa dari data sensor atau data media sosial, berbagai macam sumber. Nah, mungkin bisa dari alat-alat sensornya, contohnya mungkin dari CCTV, kemudian dari media sosial bisa jadi Twitter, Facebook, dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya kalau sekarang itu ada namanya tilang elektronik ya. Nah, itu kan menggunakan alat bantunya pakai CCTV biasanya ya, ditempatkan di berbagai jalan atau di pas lampu merah. Nah, kalau menggunakan perlengkapan atau komputer biasa itu mungkin akan tidak mampu ya untuk mengatasi proses perekaman untuk video maupun foto-fotonya. Itu kan skalanya nasional ya. Nah, jadinya dibutuhkan sebuah konsep big data ini ya untuk mengatasi proses tilang tadi ya, proses untuk tilang elektronik oleh kepolisian ya. Itu contohnya. Untuk memahami konsep big data ini, kita bisa menjabarkan konsep big data ini 3V atau 3V ya. 3V ini maksudnya ada volume, velocity, dan variety. Nah, yang pertama, apa itu volume? Jadi volume itu berkaitan dengan volume ya, volumenya. Jadi volumenya kalau big data itu pastinya lebih besar dari data biasa ya. Nah, big data itu kan volumenya sangat besar, bisa sampai terabyte atau lebih ya, bisa petabyte tadi ya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu velocity atau kecepatannya. Nah, contohnya media sosial Twitter ya. Media sosial Twitter itu kan kecepatan informasinya sangat cepat ya. Nah, dalam hitungan detik mungkin bisa ada tweetan sampai ribuan dari seluruh dunia ya dalam 1 detik saja. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu variety. Jadi variety itu variannya atau jenis-jenisnya banyak ya. Jadi data itu kan bisa diambil dari berbagai macam jenis. Dari media sosial aja sudah banyak ya sekarang, ada Twitter, Facebook, ada TikTok, dan lain sebagainya. Dan itu data-datanya bukan data yang kecil ya. Apalagi kalau YouTube itu kan mengolah video, itu pastinya lebih besar. Nah, bisa juga dari CCTV atau dari sensor-sensor perekam cuaca, atau sensor, ada lagi sensor untuk merekam aktivitas gempa itu ya, bisa. Artinya itu data-data yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke konsep jaringan dan komputasiawan. Jaringan dan komputasiawan ini jaringan komputernya ya. Ini biasanya digunakan untuk jaringan lokal untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain-lainnya atau komputer dengan perangkat lain ya. Kemudian ada lagi skala yang lebih luas lagi dari jaringan lokal ya, yaitu internet. Jadi datanya itu sudah semakin luas dan penggunaannya juga sudah semakin luas juga ya. Nah, contohnya internet mungkin bisa diambil contohnya dari sistem perbankan. Perbankan kan itu untuk lokasi antar cabang, mungkin bisa antar kota atau antar negara, mungkin sudah bisa ya sekarang menggunakan teknologi internet. Nah, kemudian
untuk komputasi awan. Nah ini komputasi awan ini teknologi yang canggih ya. Nah sekarang contohnya bisa kita memanfaatkan komputasi awan. Contohnya adalah seperti Google Drive ya. Google Drive itu media penyimpanan di cloud ya, atau di awan. Kita bisa memanfaatkan storage atau media penyimpanan tanpa kita punya hard disk. Kita bisa menyimpan data-data kita di Google Drive, di cloud atau di media komputasi awan ini ya. Atau kita juga bisa memanfaatkan server ya. Server kita bisa sewa server melalui penyedia layanan server di internet ya, atau komputasi awan. Itu bisa kita gunakan ya. Jadi kita tanpa punya server sesungguhnya, kita bisa menggunakan server dari penyedia server di komputasi awan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada IoT atau kepanjangan dari Internet of Things ya. Kita lihat apa itu IoT. Nah, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Nah, seperti sekarang sudah banyak orang tahu ya. Jadi segala sesuatu itu semuanya sudah berbasis internet. Segalanya sudah harus pakai internet ya. Termasuk dalam media pembelajaran. Media pembelajaran kita paling banyak menggunakan internet ya. Seperti pas zaman pandemi kemarin ya, pas ada corona, kita dituntut dari bidang pendidikan ya. Jadi dosen atau guru-guru dituntut untuk menggunakan teknologi internet dalam media pembelajarannya. Yang biasa bisa pakai apa? Zoom atau Google Meet ya, Classroom dan sebagainya. Itu salah satu contoh Internet of Things ya. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian sistem informasi yang menggunakan komputer juga ada di dalam bidang bisnis ya. Ini ada contohnya: sistem operasi keuangan, sistem operasi HRD, pemasaran, industri, layanan pelanggan, kesehatan, pertanian, riset, dan masih banyak lagi ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.